Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan materi khutbah Jumat di siang hari ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada hamba-hambanya, kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Marilah dengan pemberian Allah yang sangat berharga ini benar-benar kita syukuri. Dengan cara mari kita senantiasa meningkatkan kualitas iman, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Hadirin sekalian, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah Jumat di siang hari ini kami akan mengangkat suatu tema khutbah, waspadalah terhadap berita hoax, pesan yang menyesatkan tentang keutamaan bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya menjelang masuknya bulan Rajab hingga di awal-awal bulan Rajab ini tersebar broadcast tentang keutamaan bulan Rajab dan anjuran amalan tertentu. Nah, pesan-pesan ini disebarkan melalui media sosial. Apakah itu melalui WhatsApp, kemudian melalui Twitter, Facebook, dan media sosial yang lainnya. Dan hadis-hadis yang disebarkan ini seringkali tidak dikenal di dalam kutubus sunnah. Bukanlah hadis-hadis yang muktabar. Dan para ulama memasukkan ke dalam kriteria hadisul maudhu', hadis yang palsu, dengan keutamaan yang begitu dahsyat, dengan keutamaan yang bombastis. Begitu pula dengan amalan-amalan puasa dan juga sholat-sholat yang sifatnya khusus atau seringkali disebut sholat rogoib.
Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bahayanya ini, kalau hadis-hadis yang berstatus maudhu ini disebarkan ya dari satu grup ke grup yang lain, padahal hal yang demikian itu bukanlah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita tidak termasuk terlibat berdusta atas nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini akan menjadi dosa jariah. Oleh karena itu berhati-hatilah ketika ada pesan-pesan ya, terutama yang berkaitan dengan agama, mestinya ini harus ditabayunkan kepada mereka yang ahli, kepada mereka yang mengerti persoalan tersebut, sehingga kita bisa selamat, tidak mudah menyebarkan berita hoax atau pesan yang menyesatkan. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pesan-pesan yang tersebar ya, yang itu mengatasnamakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya yang pertama adalah man shoma yauman min rajabin wasala fi arba'a raka'atin yaqra'u fi awali raka'atin mi'ata marrah ayatul kursi wa fi raka'ati tsaniyah mi'ata marrah qul huwallahu ahad lam yamut kata yara maq'aduhu minal jannah au yura lahu. Siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab dan melaksanakan sholat 4 rakaat ya, yang pertama membaca ayat kursi 100 kali, dan di rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas 100 kali, maka dia tidak mati hingga melihat tempatnya di surga, atau diperlihatkan kepadanya sebelum ia mati. Ternyata ini adalah merupakan hadis maudhu. Makanya Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Mawdu'at, di dalam babus sholah, ini memasukkan ini hadis palsu ya. Makanya ketika ada amalan-amalan yang bombastis, maka kita harus waspada. Betul enggak ini hadis? Ataukah ini hanya maqal? Atau hanya ini perkataan-perkataan ya, yang seringkali itu dianggap hadis, dinisbahkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga yang kedua yang sering kita terima ya, di pemberitaan medsos yang dinisbahkan pada Nabi, man shoma salasata ayyamin min Rajab kutiba lahu siyamu sahri. Siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab, maka akan dicatat baginya mendapatkan pahala 1000 atau 1 bulan ya. Jadi siapa yang berpuasa 1 hari, maka ganjarannya seperti melaksanakan puasa 1 bulan. Wa man shoma sab'ata ayyamin min Rajab aghlaqallahu anhu sab'ata abwabin minan nar. Siapa yang berpuasa 7 hari ya di bulan Rajab, maka akan ditutup pintu-pintu neraka. Jadi pintu neraka ini akan ditutup. 7 pintu neraka ditutup ketika kita melaksanakan puasa 7 hari di bulan Rajab. Wa man shoma thamaniyata ayyamin min Rajab fatahallahu thamaniyata abwabil jannah. Barang siapa yang berpuasa 8 hari di bulan Rajab, Allah akan membukakan 8 pintu surga ya. Wa man shoma nisfar Rajab ya hasabahullah hisaba yasira. Siapa yang berpuasa setengah bulan di bulan Rajab, maka Allah akan memberikan kemudahan hisabnya nanti di yaumil qiyamah nanti. Dan ini pun juga ternyata hadisnya adalah merupakan hadis palsu ya. Misalkan ini termaktub di dalam kitab Fawaidul Majmu'ah fi Ahadisil Al-Mawdu'ah. Nah, ini ternyata para ulama sudah melakukan penelitian terkait dengan amalan-amalan tersebut.
Kemudian juga berkait dengan salat raghaib, ya. Man shalal maghrib awwala lailati min rajabin summa shala ba'da isrina raq'atan yaqra'u fi kulli raq'atin bi Fatihatul Kitab wa qul huwallahu ahad marrah wa yusallimu fihinna asra taslimat. Ya. Siapa yang melakukan sholat maghrib di malam pertama bulan Rajab, kemudian setelah itu melakukan sholat isrina rakaatin 20 rakaat. Setelah sholat maghrib melakukan 20 rakaat. Kemudian yang pertama membaca di tiap-tiap rakaat Fatihatul Kitab. Kemudian kul wallahu ahad marratan. Wa yusallimu fihinna isra tasliman. Nah, kemudian dia salam tiap-tiap 2 rakaat. Jadi ketika melaksanakan 20 berarti 10 kali salaman tiap 2 rakaat. Yang pertama membaca Al-Fatihah, kemudian setelah itu membaca surat Al-Ikhlas atau Qul Wallahu Ahad. Apa pahalanya? Pahalanya apa? Atadruna mau saubahu. Tahukah kamu apa ganjarannya? Fa inna ruhal amin Jibril allamani dzalika. Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, sesungguhnya Jibril mengajarkan kepadaku demikian. Nah, kami berkata Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian dikatakan orang yang melakukan itu hafidhahullahu fi nafsihi wa malihi wa ahlihi wa walidihi. Maka Allah akan pelihara dirinya, hartanya, keluarganya, anaknya, ya. Wa ajira min adzabil qabri. Kemudian akan dilindungi yakni dari siksa kubur. Wa jaza ala sirati kalbarki bi ghairi hisabin wala adzabin. Dan ia akan melewati sirat seperti kilat tanpa dihisab dan tidak disiksa. Ini luar biasa sekali pahalanya orang yang melakukan puasa-puasa seperti itu. Bahkan di dalam kitab Al-Mawdu'at, Ibnu Jauzi juga menjelaskan untuk raghaib, salat raghaib tidak 20 tapi ada 10. 10 tetapi di situ di antaranya apa? Amalan-amalan ini adalah amalan-amalan yang memang tidak dijumpai oleh para ahli hadis, para ulama, ya, terkait dengan masalah salat-salat raghaib yang 12 rakaat ini, ya. Jadi ada yang membaca di rakaat pertama ini adalah bacaan tertentu, ya, sampai 100 kali surat Al-Ikhlas, ya, dan seterusnya. Ini adalah merupakan salat khusus raghaib di bulan Rajab. Ternyata Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini sama sekali tidak ditemukan di dalam kitab-kitab Al-Mu'tabar, di dalam kutubus sunnah. Sehingga bagaimana kita menyikapi hal-hal yang demikian ini? Maka kita menyikapi hal yang demikian ini, tidak usah kita ikut-ikutan menyebarkan berita-berita yang belum jelas. Kadangkala kita gampang tergoda ketika sudah ada di-share terkait dengan amalan-amalan tertentu. Karena begitu besar, fantastis pahalanya, langsung segera kita share. Hati-hatilah, itu nanti akan menjadi dosa jariah. Ketika itu diamalkan oleh orang-orang tersebut, seterusnya secara berantai, kita akan mendapatkan bagian dosa yang terus-menerus. Maka berhati-hatilah, maka waspadalah. Karena Rasulullah SAW mewanti-wanti. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna kadziban alayya laisa kadzibin ala ahadin, faman kadzaba alayya muta'ammidan fayatabawa maq'aduhu minan nar." Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta nama orang lain. Siapa yang berdusta atas namaku, bukan hadis dikatakan hadis, ya, maka siap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Ini ancaman luar biasa sekali. Kemudian juga di dalam hadis sahih di Bukhari, ya, juga di Muslim, Rasulullah bersabda, "La takdzibu alayya
Fa innahu may yaghdibu alayya fayalis annar. Jangan kamu berdusta atas namaku. Karena sesungguhnya berdusta atas namaku adalah merupakan perbuatan dosa yang besar, siap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Nah, inilah hadirin sekalian yang dirahmati Allah, apa yang dipesankan, diwanti-wantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesungguhnya ada amal masyru' yang disyariatkan ya di bulan Rajab ini. Ketika memasuki bulan Rajab ini, Rasulullah SAW itu mensunahkan agar kita membaca doa. Apa doanya? Di dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani, Rasulullah bersabda dengan doanya, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, perjalankanlah bulan ini kepada kami dengan penuh kebajikan, iman, selamat dan Islam. Rabbku dan Rabbmu bulan adalah Allah. Kemudian yang kedua, memang bulan Rajab termasuk bulan yang dianjurkan untuk memperbanyak amal solih. Karena termasuk bulan hurum, bulan yang mulia. Keutamaan puasa di bulan Rajab ini seperti keutamaan umum yang disebutkan di dalam dalil-dalil yang sahih. Masuk dalam kategori puasa dan ibadah di bulan-bulan hurum. Seperti keutamaan di 3 bulan lainnya. Misalkan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, sama. Ya. Jadi merupakan bulan yang istimewa. Dan jika ingin melaksanakan puasa Rajab, maka niatkan puasa tersebut dengan amalan-amalan dari dalil-dalil yang sahih, dari dalil-dalil yang benar. Misalkan saja di dalam satu hadis, ya, di dalam satu sahih ya, Ibnu Majah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seseorang yang sesungguhnya setahun lalu sudah pernah datang. Lantas Rasulullah bertanya, wahai fulan, ya, kenapa badanmu kelihatan kurus? Lantas Rasulullah SAW, lantas ia menjawab, ya Rasulullah, saya puasa terus menerus. Ya. Kemudian kata Nabi, siapa yang memerintahkan kamu untuk menyiksa diri? Lantas ia menjawab, ya Rasulullah, saya itu kuat untuk melaksanakan ini. Akhirnya terjadilah dialog yang panjang Rasulullah bersama seorang tadi. Dan di ujungnya akhirnya lantas Rasulullah mengatakan, Sum ashhurullah hurum. Berpuasalah di bulan-bulan haram, bulan-bulan yang istimewa atau mulia. Di antaranya adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram termasuk Rajab ini. Jadi kalau kita ingin puasa, yang ada dalilnya seperti itu. Kita gunakan untuk apa? Di situ gunakan di bulan tersebut, di antaranya Rajab, gunakan yang memang puasa yang memang betul-betul sudah disyariatkan. Kita bisa isi dengan puasa, antara lain adalah puasa Nabi Daud. Kemudian biasa puasa Senin Kemis. Kemudian di situ juga bisa puasa Yaumil Bid. Ini lebih menenangkan kita. Hadis-hadisnya juga sahih, pahalanya juga berlipat ganda ketika kita melaksanakan hal yang demikian. Kemudian yang terakhir, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab menjelaskan dari keterangan Ibnu Abbas bahwa Allah mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan haram, bulan yang dimuliakan. Sebab jika berbuat dosa pada bulan-bulan tersebut, dosanya akan dilipat gandakan. Tetapi siapa yang berbuat amal-amal solih, itu juga akan dilipat gandakan di bulan-bulan tersebut. Kemudian Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya, di dalam tafsir Al-Jami'ul Ahkamil Quran, beliau menjelaskan, fayudha'ifu fihi al-aqab bil amali syai'i kama yudha'ifu thawabu bil amali salih. Perbuatan dosa di bulan haram hukumannya adalah
dilipat gandakan dosanya. Tetapi ketika kita beramal soleh juga akan dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, isilah di bulan-bulan Rajab ini dengan amalan-amalan yang memang sudah disyariatkan, yang memang jelas dalilnya, kita isi amal-amal soleh. Ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi siapa yang berbuat maksiat, siapa yang berbuat dosa, juga dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam khutbah ini bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai natijah kesimpulan khutbah bahwa amalan-amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya yang sahih, inilah yang harus kita pegang. Adapun berita-berita hoax, pesan-pesan terkait dengan amalan-amalan tertentu yang itu tidak berdasar, jangan sampai sekali-kali itu disebarkan berita tersebut, karena ini akan menimbulkan dosa jariah. Orang yang menyebarkan, apalagi yang beramal seperti itu, yang tidak berdasar dari tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya akan menjadi amalan yang mardud. Kemudian keutamaan di bulan Rajab ini sama dengan keutamaan di bulan lain, di 3 bulan yang lainnya yang masuk pada bulan-bulan Ashharul Hurum, bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang mulia. Di antaranya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab ini. Siapa yang beramal di bulan tersebut, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Kalau ini diniatkan lillah, karena Allah. Tetapi siapa yang berbuat dosa, juga dosanya akan dilipat gandakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk beramal kebaikan. Amin. Mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kita, menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang terlarang, dan mudah-mudahan kita nanti tergolong kelompok orang-orang yang berbahagia di dunia hingga di akhirat kelak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata